Malam teman-teman, jumpa lagi sama saya Andi Wibowo di channel Teknisi Digital. Dan kali ini teman-teman saya mau ngebahas soal skema rangkaian power amplifier OCL 150 sampai 300 watt. Kenapa kok saya pakai rentang 150 sampai 300 watt? Karena tergantung input yang kita gunakan teman-teman, tergantung tegangan yang kita gunakan dan berapa ampere trafo yang kita gunakan untuk menghidupkan power amplifiernya. Kalau misalnya trafonya besar, tegangannya besar, jadinya besar juga wattnya. Kalau misalnya tegangannya kecil dan ampernya kecil, ya kecil juga wattnya. Kayak gitu ceritanya. Karena rumus watt adalah ampere dikali voltase. Baiklah ya, sekarang saya mau ngebahas apa yang penting di power OCL yang saya tunjukin tadi. Yang penting adalah beberapa komponen yang bakal saya tunjukin di sini. Nah, sebelum ke sana, saya tunjukin dulu ke kalian bahwasanya gambarnya sekarang udah berbeda ya. Gambarnya udah saya revisi. Kalau kemarin acak-acakan banget, kita bisa lihat yang kemarin itu gambarnya tuh bikin bingung, bikin pusing kepala. Karena pada awalnya kayak gini teman-teman. Wah, kalau gini insinyur pun pusing gitu ya. Jadi coba saya sederhanakan, meskipun ini belum sempurna seperti gambar-gambar para insinyur atau ahli-ahli elektronika yang membuat rangkaian-rangkaian seperti ini. Jadi meskipun begitu, udah jadi kayak gini gambarnya, ini udah lumayan bikin saya jadi lega untuk bisa tahu kira-kira bagian-bagian mana yang penting dan semuanya penting ya. Kira-kira bagian mana yang berpengaruh besar terhadap rangkaian gitu. Kalau seperti ini, ada komponennya satu yang lepas itu, teman-teman, itu masih bisa dipakai. Misalnya teman-teman mau iseng ya, mau mutusin resistor yang ini misalnya. Misalnya mau mutusin resistor yang ini, R41 nih, yang 22 ohm. Ya dia masih tetap hidup. Percaya nggak percaya emang kayak gitu. Terus misalnya apalagi ya, nah, diodanya mau diputus, mau di-shortkan, nah itu masih bisa juga, masih bisa hidup. Tapi cacat, gitu ceritanya. Nah, sekarang kita bisa ngelihat di sini adalah input. Di sini teman-teman, ini ada label. Nah, ini adalah lambang input yang di sini ukuran resistor, kapasitor dan komponen-komponennya belum saya rubah, masih tetap seperti apa adanya, seperti sketsa saya. Ini tinggal saya rubah aja menjadi nilai-nilai yang harusnya diinputkan di sini. Tapi kalau saya nunggu ngerubah nilainya kelamaan teman-teman. Jadi karena jadi saya langsung aja karena saya ngelihat ada yang penting di sini yang perlu saya sampaikan sama kalian. Pecinta elektronik atau yang suka hobi utak-atik amplifier, power amplifier pada khususnya. Ini adalah lambang input di mana input audio positif itu kita inputkan di sini. Kabel audio itu kan ada dua ya. Satu positif dan satu negatif. Kabel RCA teman-teman. RCA tuh kabelnya mana ya? Kabelnya saya simpen. Nah, kabel itu kan ada lubang gini ya teman-teman ya. Ini ada di tengahnya gitu ada batangnya, terus di luarnya ada lubangnya. Nah, yang di luar kan negatif, yang dalam positif. Nah, di sini yang ini positif nih. Yang positif itu di paralel dengan resistor dan kapasitor. Kemudian kita bisa melihat yang lain lagi. Apa yang lain kira-kira? Ini adalah output kalau yang tadi input dan yang ini adalah output. Kalau di elektronik itu kan biasanya lambang output itu keluar kayak gini ya teman-teman ya. Panah keluar. Kalau yang tadi input itu panah ke dalam. Outputnya di sini. Outputnya dijejer sama beberapa resistor gitu. Meskipun dibilang OCL itu tanpa kapasitor outputnya, tapi di sini pakai kapasitor ya. Elko. Elko termasuk kapasitor. Elektrolitik kapasitor gitu. Elko. Elektro apa ya? Kok lupa saya. Elektrolitik kondensator gitu.
Ya kalau misalnya ini diganti sama kapasitor jadinya bukan OCL gitu ya. Tapi karena ini elko berarti dia OCL. Kayak gitu jadinya. Tapi percaya nggak percaya, power OCL itu masih pakai elko untuk outputnya. Yang ini kan nyambung nyambung ke speaker teman-teman. Nah ini nyambung speaker nih yang ini, yang saya tunjuk pakai panah, pakai jari nih. Ini nyambung ke speaker gitu. Itu masih pakai kapasitor. Tapi kapasitornya di bagian negatif yang masuk ke speaker sini. Gitu ya. Nanti speakernya kita taruh di sini yang positif. Kayak gitu. Jadi kayak prinsip seri lah teman-teman. Kalau paralel kan positif sama positif ya. Kalau seri itu positif sama negatif. Atau kalau paralel, kalau seri itu negatif sama negatif kayak gitu. Nah teman-teman, kemudian di sini ada input. Yang saya inputkan di sini nilainya adalah, yang saya inputkan di sini nilainya adalah 24 volt. Ya, ini 24 volt min dan ini 24 volt plus. Ini masuk ke transistor 1216 dan yang minus ya, yang minus ke transistor 1216 dan yang positif atau yang plus di 2922, transistor 2922. Dua-duanya dua-duanya ini kan transistor final ya. Transistor final itu saya tunjukin dulu. Transistor final itu yang ini teman-teman. PNP dia dan yang satu NPN. Yang panah ke bawah, panah ke dalam ini adalah PNP, yang panah keluar ini adalah NPN. Dua tipe transistor yang ada tipe NPN, yang tipenya adalah NPN dan PNP. Nah, kedua transistor ini di kolektornya dikasih resistor. Tuh, dikasih resistor. Jadi tegangan masuk ke sini, tegangan 24 volt minus itu langsung bisa masuk ke kolektor. Ya, dua-duanya ya. Tegangan plus juga bisa langsung masuk ke kolektor. Dan ini adalah drivernya. Ini adalah drivernya. BD140 dan BD139. Ini adalah drivernya. Karena dipakein resistor di sini, akhirnya tegangan yang ke sini bisa jadi sama 24 volt, tapi arusnya kecil. Nah, di sini juga, di sini arusnya kecil. Terus tadi kan saya mau nyampein bagian mana yang penting. Ini adalah bagian yang penting teman-teman. Resistor ini dan resistor ini adalah resistor yang penting banget. Bentar. Saya cek dulu ya. Ini kan gini ya tadi ya. Nah, ini adalah transistor 2SA 1216. 1216 ini 123 basis kolektor emitor. Basis kolektor emitor ya. Basis kolektor emitor. Basis kolektor. Nah, kolektornya ini langsung dikasih tegangan 24 volt kolektornya. Terus kita lihat di sini basis kolektor emitor. Nah, emitornya dikasih resistor yang besar ya. Nah, emitornya dikasih resistor yang besar. Komponen yang terpenting yang ini teman-teman, untuk resistor ya. Komponen yang terpenting untuk resistor dan harus dikasih nilai yang besar ketahanannya. Maksudnya wattnya besar gitu maksudnya. Dayanya wattnya besar tuh. Resistor yang nyambung ke emitor. Ini dia emitor. Resistor yang nyambung ke emitor. Ini emitor, yang panahnya ini emitor ya. Ini nyambung ke sini di resistor R53 yang saya tulis di sini R53. Ini harus dikasih minimal 5 watt ya, 5 watt dan ukurannya kecil 22 ohm. Ini kalau misalnya rusak, amplifier kita nggak bakal bunyi. Terus yang satu lagi juga sama. Di sini di bagian
emitornya di 2SC2922 ini juga dikasih resistor yang besar nilainya. Nilainya adalah 22 ohm 5 watt yang saya kasih kode R55 kayak gitu. Habis ngelewatin resistor ini, kedua resistor ini, dia langsung ke output teman-teman, langsung ke output speaker gitu. Kalau resistornya rusak nanti speakernya bisa rusak ya. Kalau short, tapi kalau putus ya nggak bunyi. Nah, komponen yang penting lagi di rangkaian OCL ini adalah ini teman-teman, elko. Resistor dan elko. Ada 3 buah. Ada 4 buah. Ada 2 buah resistor dan 2 buah elko. Kenapa kok saya sebutkan yang penting 4 buah komponen ini? Karena kalau komponen ini kita nggak pasang, amplifier kita nggak bakal hidup. Misalnya ini ya, C20 ini 47 mikrofarad 50 volt. Kalau misalnya ini kita lepas, otomatis amplifier kita nggak akan bekerja. Karena apa? Karena tegangan minus nggak masuk, atau tegangan ground, bukan tegangan ground, atau ground nggak bisa masuk ke rangkaian, akhirnya nggak aktif. Karena yang aktif cuma positif sama negatif aja yang masuk ke rangkaian sini. Terus resistor ini juga. Bentar, saya bahas elko dulu ya. Terus ada elko satu lagi yang ini nih, C21. 47 mikrofarad, 50 volt, dan ini juga kalau misalnya kita lepas, dia rangkaiannya nggak bakal hidup. Kenapa? Karena cacat, gitu ya. Meskipun yang satu nyambung, yang satu enggak, dia nanti bakal timpang gitu. Jadi akan ada efek pada suaranya. Bisa jadi keluar suara, bisa jadi enggak, atau bisa jadi suaranya pelan, bisa jadi enggak juga. Karena apa? Satu hidup dan satu mati, atau yang satu rusak, yang satu masih bagus, kayak gitu. Kemudian resistor ini juga teman-teman. Kenapa kok resistor harus dipasang ke ground? Ada 2 buah resistor yang harus dipasang ke ground. Karena kalau misal tegangan positif dan negatif itu nggak dipasang resistor ke ground, ya nanti dia bakal short. Artinya kalau misalnya langsung dari sini dimasukin ke ground gitu, ya dia nanti dia short, panas, meledak gitu ya. Jadi harus dikasih resistor teman-teman. Ukuran resistornya bukan 100K, tapi ada ukuran yang lain, dan di kesempatan yang lain bakal saya tunjukin secara lebih lengkap lagi nilai-nilainya. Kenapa juga dikasih resistor sebesar yang dituliskan itu. Di video-video berikutnya saya bakal bahas, saya bakal tunjukin ke kalian gratis deh pokoknya. Yang jelas teman-teman bisa kok, kalau misalnya suka sama video ini, untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Jadi inilah sebetulnya komponen yang penting di dalam rangkaian ini yang menyebabkan amplifiernya nggak hidup. Karena ada resistor yang ke ground yang nggak dipasang atau putus atau short. Kemudian ada elko yang putus atau short juga. Itu akan menyebabkan power amplifier kita cacat. Jadi 4 buah komponen ini harus kita perhatikan kalau misalnya kita merakit power amplifier. Apakah komponen keempat buah komponen ini terpasang dengan baik ke ground, kayak gitu ya. Kalau misalnya kita mau merakit power amplifier yang jenisnya adalah OCL atau output capacitorless, kayak gitu ceritanya. Jadi teman-teman, untuk prinsip kerja yang lain atau informasi yang lain mengenai rangkaian ini saya bakal bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye-bye. Assalamualaikum.